Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Ayyuhal ikhwah, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Fiqhul Ibadah yang kali ini kita akan masuk ke bab sholat sunnah atau sholatut tatawwu'. Pengertian sholat tatawwu' atau nafilah artinya sunnah. Ini perlu kita tekankan bahwa pengertian sunnah ini seringkali kita salah memahami ya. Artinya sunnah itu menurut yang kurang tepat tadi dalam pemahamannya, sunnah adalah sesuatu yang kalau dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Saya kira ini pemahaman yang kurang tepat. Namanya sunnah itu adalah satu perbuatan yang kalau kita lakukan mengandung pahala, kalau tidak dilakukan tidak berdosa. Jadi perkara sunnah ini di dalam Islam sesungguhnya sangat dianjurkan, sangat dianjurkan. Jadi bukan kalau nggak dikerjakan nggak apa-apa. Artinya jika kita memiliki kemampuan maka sangat ditekankan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam konteks sholatut tatawwu', sholat sunnah, maka sholat ini maka dianjurkan untuk melakukannya karena di dalam mengandung banyak keutamaan-keutamaan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Siapa saja dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan. Jadi tatawwu itu adalah suatu kebaikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Jelas ya? Oke. Nah, ini kenapa kita sangat dianjurkan untuk melakukan dalam hal ini sholat-sholat sunnah. Pertama, bahwa sholat-sholat sunnah itu menjadi penyempurna sholat fardu. Kita masih ingat dalam pertemuan yang lalu tentang tema sholat wajib bahwa kelak di akhirat amalan pertama yang akan dihisab, ditimbang amalan seorang hamba adalah sholatnya. Maka ketika sholatnya sudah sempurna, maka beruntunglah seseorang itu, beruntunglah seorang hamba itu. Dan ketika sholatnya itu kurang sempurna, maka Allah mengecek sholat-sholat sunnahnya. Bahkan sebelum mengecek amalan-amalan yang lain seperti sedekah, haji, puasa, zakat, maka setelah dihisab sholat fardunya sempurna atau tidak, maka kemudian setelah itu menghisab amalan sholat-sholat sunnahnya. Karena itu sholat sunnah itu menjadi penyempurna ya. Mungkin ketika melakukan sholat-sholat fardu itu kurang khusyuk ya kan? Seringkali kita kurang khusyuk, maka akan ditambal kekurangan-kekurangan itu dengan sholat sunnah ya, sholat sunnah. Kemudian meninggikan derajat dan menghapus kesalahan ya. Maka di sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya satu kali sujud itu ketika merendahkan diri di hadapan Allah, maka saat itulah Allah meninggikan derajat kita. Meninggikan, maka ketika sujud itulah perbanyak doa ya. Kalau berbahasa Arab boleh dibacakan tentu doa-doa yang sudah ada contohnya dari Rasulullah SAW. Boleh juga berdoa menggunakan bahasa Indonesia, tapi cukup dalam hati saja. Dan saat berdoa di waktu sujud itulah
adalah kondisi seseorang hamba berdoa yang mustajab. Jadi secara gerakan ya, ketika sujud itu kan kepala itu di bawahnya pantat. Betul-betul secara simbol kita itu menghinakan diri di hadapan Allah SWT. Nah, saat merasa hina nista di hadapan Allah, itulah kita berdoa sebanyak-banyak. Ya, oke. Kemudian masuk surga dan berdampingan dengan Nabi SAW. Jadi gak main-main keutamaan sholat sunnah itu. Jadi surganya VVIP, satu tingkatan dengan Nabi Muhammad SAW. Saya kira ada kisah yang sangat populer ya, kalau tidak salah bernama Al-Aslami, ketika ditawar oleh Rasulullah, apa yang kamu minta dari saya? Maka sahabat tadi mengatakan, saya ingin menyertaimu ya Rasulullah di surga. Maka kata Rasulullah, apalagi yang kamu minta, cukup itu saja ya Rasulullah. Jadi tidak main-main permintaannya, ingin bersama Rasulullah di surga, artinya satu tingkatan di surga Firdaus, tentunya ya surga tertinggi nanti. Maka kata Rasulullah, bantulah kami untuk mengabulkan permohonanmu itu dengan memperbanyak sujud, bikathratis sujud, tentu memperbanyak sholat sunnah, karena rokaat sholat fardu sudah tetap ya 17 rokaat sehari semalam, tetapi anjuran Rasul perbanyak sujud, maksudnya perbanyak sholat sunnah. Berikutnya keutamaan sholat sunnah, amalan fisik paling afdal setelah jihad dan mempelajari atau mengajarkan ilmu. Ini posisi yang cukup istimewa ini yang didapat bagi orang yang istiqomah, konsisten melaksanakan sholat sunnah. Ini termasuk amalan yang paling utama ya, di dalam pandangan Allah SWT. Sholat sunnah di rumah mendatangkan berkah ya, bagi yang laki-laki yang sholat berjamaah di masjid, maka sangat dianjurkan sholat sunnah di rumah ya. Kata Rasul, nawwiru buyutakum bis sholati wa qiraatil Qur'an. Sinarlah rumah-rumahmu dengan sholat dan baca Al-Quran, artinya sholat sunnah dan ngaji Al-Quran, artinya mendatangkan keberkahan di situ. Ada sinar keberkahan kalau rumah itu senantiasa diisi dengan sholat sunnah, membaca Al-Quran dan lain-lain, mendatangkan kecintaan Allah SWT. Jadi orang kalau konsisten melakukan sholat sunnah, Allah akan mencintai dia. Ketika Allah sudah mencintai dia dengan sholat sunnah, maka kemudian Allah selalu menjaganya, melindungi dia, pandangan dia selalu dalam pandangan Allah. Kedua kakinya ketika melangkah sesungguhnya itu sesuai apa yang dicintai oleh Allah, dan seterusnya. Kemudian kesempurnaan sholat sunnah akan menambah rasa syukur ya. Kita sesungguhnya ketika melakukan kebaikan dengan melakukan sholat sunnah, maka saat itulah sesungguhnya kita sedang mendapatkan hidayah dari Allah, maka syukur itu. Tidak semua orang memiliki kemauan ya, pikiran untuk melakukan satu perbuatan baik dengan melakukan sholat sunnah, maka sesungguhnya itu Allah sedang menurunkan hidayah pada kita, maka kita bersyukur atas itu. Nah, kemudian ulama membagi sholat sunnah itu menjadi dua. Ada yang dikerjakan sendirian seperti sholat sunnah rawatib ya, qobliyah ba'diyah. Ada sholat sunnah yang dikerjakan dengan berjemaah seperti sholat tarawih, sholat malam dan lain-lain ya. Sholat witir bisa dilakukan secara berjemaah. Kemudian kita dalam bab ini penting saya ingin menyampaikan tentang sholat sunnah rawatib. Rawatib itu kata jamak dari rawatib, artinya yang tersusun rapi.
artinya berurutan menyertai sholat-sholat fardu kita, maka namanya rawatib. Rawatib jamak min rotib, ialah sholat sunnah yang menyertai sholat fardu, baik dikerjakan sebelum qobliyah ya, atau dikerjakan sesudahnya. Berarti terkait sholat rawatib ini ulama membagi dua hukumnya ya. Ada yang sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, di mana Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan. Maka sholat sunnah muakkadah ini mendapatkan perhatian khusus dari Rasulullah SAW. Yang kedua, sholat sunnah ghairu muakkadah tidak terlalu sangat dianjurkan. Tentu ketika kita memiliki waktu, kemampuan untuk melakukan itu lebih utama. Nanti kita terangkan kapan saja sunnah muakkadah. Ini sholat sunnah rawatib yang hukumnya muakkadah, sangat dianjurkan. Artinya memiliki perhatian khusus dari Rasulullah SAW, dan beliau tidak pernah meninggalkan. Kapan saja, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh. 2 rakaat sholat. Sampai-sampai karena ini sangat dianjurkan, boleh diqadha ya. Boleh diqadha ya. Pertama yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat isya, dan 2 rakaat setelah maghrib. Untuk zuhur ini ada perbedaan pendapat ya. Kalau Imam Syafi'i dan Hambali 2 rakaat sebelum sholat zuhur gitu. Pas, tapi kalau mazhab Hanafi 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Nah, 2 rakaat sebelum sholat subuh misalnya. Ini bahkan ada hadis yang cukup populer, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi 2 rakaat salat sunnah yang dilakukan sebelum sholat subuh itu lebih berharga ya, daripada dunia beserta isinya. Belum lagi nanti kalau sholat berjamaah di masjid, diam sebentar, mungkin diisi dengan kajian, zikir, sampai kemudian terbit matahari. Di situ ada namanya sholat isyraq ya. Setelah terbit matahari itu, dan ganjarannya luar biasa, kata Rasulullah, ganjarannya seperti orang melakukan pahala, melakukan haji dan umroh secara sempurna ya. Bahkan saking Rasulullah memiliki perhatian khusus dengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu, beliau juga sempat mengqadha. Jadi Rasulullah dalam sebuah safar dengan para sahabat pernah ketiduran, lalu sampai terbit matahari, Rasulullah tetap melakukan sholat sunnah sebelum subuh, karena luar biasa. Bahkan para sahabat itu dimotivasi oleh Rasulullah, jangan tinggalkan sholat sunnah sebelum subuh, sekalipun kamu sedang dikejar-kejar oleh musuh, jangan tinggalkan 2 rakaat salat sunnah. Luar biasa. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur ya. Ini kalau menurut madhab Hanafi ya. Kalau menurut madhab Syafi'i 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Ini sangat dianjurkan. Kemudian 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat isya, 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Ini sholat sunnah rawatib yang menyertai sholat-sholat fardu yang hukumnya sunnah muakkadah, mendapatkan perhatian khusus dari Rasulullah, dan beliau tidak pernah meninggalkannya, dan mudah-mudahan kita istiqomah dalamnya. Bahkan di hadis disebutkan, man sholla isnatai asyrata fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa yang rutin istiqomah melaksanakan 12 rakaat salat-salat sunnah seperti yang saya sebutkan tadi, maka Allah bangunkan rumah di surga. Ulama di sini disebutkan rutin, walaupun di hadis disebutkan dalam sehari semalam sempat mampu melakukan 12 rakaat salat sunnah rawatib yang muakkadah tadi itu,
maka akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Luar biasa. Kemudian ini yang ghairu muakkadah, 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi tadi kan ada 4 rakaat atau 2 rakaat. Jadi kalau masih ada waktu sambil nunggu imam, ada lagi 2 rakaat yang ghairu muakkadah. Artinya apa? Ya Rasulullah kadang melakukan, kadang tidak. Ini tidak termasuk dalam yang ditekankan oleh Rasulullah. Kemudian ada 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, termasuk juga 2 rakaat sesudah zuhur ya. Artinya apa? Ini sunnah ya. Tetapi sekali lagi, sunnah itu bukan kalau nggak dikerjakan lalu nggak apa-apa. Tetap kalau kita memiliki waktu luang, memungkinkan, maka itu lebih utama ya. Ini tidak sangat dianjurkan. Kenapa tidak sangat dianjurkan? Ya banyak alasan ya. Misalnya 2 rakaat sebelum maghrib ini kan waktunya mepet. Walaupun dalam hadis antara adzan dan iqamah itu ada 2 sholat sunnah, 2 rakaat sholat sunnah ya, dianjurkan. Tetapi tidak sangat dianjurkan. Kadang dilakukan, kadang enggak ya. Kalau maghrib itu kan mepet. Kalau waktunya habis untuk sholat sunnah 2 rakaat, nanti keburu habis. Mungkin kalau di kita di Indonesia mungkin tidak terlalu banyak alasan. Tapi kalau di Saudi kan ada orang yang keburu harus tawaf dan lain-lain ya. Jadi waktunya, ini satu contoh alasan kenapa 2 rakaat sebelum maghrib itu ghairu muakkadah. Nah, tidak sangat dianjurkan karena waktunya mepet, bahkan nanti sholat wajibnya menjelang isya, ini kurang tepat ya. Kalau memungkinkan ya sambil nunggu imam ya, lebih baik ya, melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib ya, walaupun ghairu muakkadah. Tentu ada pahala di sana. Jangan sampai misalnya sambil nunggu imam update status, WA-an dengan temannya ini, yang lain mana ya, lalu di share seperti yang lain mana ya, ini saya lagi nunggu sholat maghrib. Lebih baik zikir atau melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Ini hadis yang semakna dengan apa yang saya sampaikan tadi itu ya, tentang keutamaan sholat sunnah rawatib ya. Nah, selain sholat sunnah rawatib juga ada sholat sunnah ya, sholat sunnah secara khusus ya. Di sini ada sholat tahajud ya. Ini rakaatnya bisa 11, bisa 13. Dan ini satu-satunya sholat sunnah yang termaktub di dalam Al-Quran. Ini keistimewaan sholat tahajud. Dinamakan tahajud itu karena artinya itu bangkit dari tidur. Itu lebih utama ya. Jadi tidur dulu lalu bangkit. Dan waktunya adalah setelah sholat isya. Boleh dilakukan setelah sholat isya. Kan waktunya bisa di awal malam, pertengahan malam, bisa di sepertiga malam. Itu yang lebih afdol, lebih utama ya. Nah, sholat tahajud itu kan sebenarnya istilah lain dari sholat malam ya. Tahajud itu karena bangkit dari tidur, artinya diawali dengan tidur. Boleh dilakukan di awal malam ya, sebelum tidur, sebagaimana dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Saking hati-hatinya, khawatir ketiduran lalu meninggalkan sholat malam atau sholat tahajud. Tapi kalau Umar, karena memiliki keinginan yang kuat, beliau tidur dulu baru bangkit tahajud. Fatahajjat bihi nafilatan lak, asa rabbuka ayyab'atsaka maqaman mahmuda. Bisa dibaca sendiri keutamaannya ya ini ya. Nanti saya bagikan materi ini. Ini terkait dengan waktunya ya, waktunya ya. Dan jumlah rakaatnya. Kemudian ada sholat tarawih. Ini sebetulnya juga masuk dalam kategori sholat malam, cuman punya istilah sendiri ketika bulan Ramadan. Dinamakan tarawih, artinya istiroha, artinya setelah 2 rakaat duduk sebentar. Tarawih namanya, tarwih
artinya istirahat sebentar. Ini juga sunnah muakkadah ya. Waktunya setelah sholat isya dan setelah sholat sunnah rawatib. Setelah isya maka jangan tinggalkan 2 rakaat setelah isya. Masih ingat bahwa itu termasuk sunnah muakkadah. Saya ulang lagi ya, sholat sunnah muakkadah rawatib itu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Jadi 2 rakaat setelah isya itu bahkan dikatakan oleh ulama lebih afdal dari sholat tarawih itu sendiri di bulan Ramadan. Jadi sholat sunnah 2 rakaat setelah isya di bulan Ramadan itu lebih afdal daripada sholat tarawih di bulan Ramadan. Jadi sholat sunnah 2 rakaat setelah isya di bulan Ramadan dikatakan oleh ulama itu lebih utama dari pahala sholat tarawih sama-sama di bulan Ramadan. Maka jangan ditinggalkan sholat sunnah 2 rakaat setelah isya, karena hukumnya sunnah muakkadah sangat dianjurkan dan Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Kemudian ada sholat witir, ini juga sunnah muakkadah. Ini satu amalan yang Rasulullah tidak pernah meninggalkan sampai beliau wafat. Selain sholat duha, sholat witir ya, puasa Senin Kemis. Nah, sholat witir ini menjadi tradisi sunnah Rasulullah SAW yang tidak pernah ditinggalkan ya. Jumlah rakaatnya ganjil, namanya witir ya. Bahkan dikatakan la witron fi lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam, karena kalau witir ketemu witir, ganjil ketemu ganjil, jadi genap seperti itu. Nah, saya kira banyak persoalan-persoalan tentang witir ini ya, tentang boleh nggak witir 2 kali dalam semalam. Jadi setelah tarawih sholat witir di masjid, pulang ke rumah ingin tahajud lagi, sholat sunnah macam-macam, boleh nggak witir lagi ya? Ini sudah banyak dijawab, kawan-kawan bisa mencari jawaban di Google, ada semua ya. Nah, ini bacaan yang disunahkan. Ini ada sholat duha, saya sampaikan tadi, ini termasuk amalan sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Sholat duha boleh 2 rakaat, 4 rakaat semampunya ya. Ada sholat istikharah untuk mendapatkan kemantapan hati ya. Ada sholat gerhana. Untuk sholat gerhana ini ada pelaksanaan secara teknis, ini agak khusus ya, bisa dipelajari ya. Saya kira bisa dilihat di video-video ya, gimana tata cara sholat khusyuf atau sholat khusyuf ya, gerhana bulan dan gerhana matahari ya, gerhana matahari ya. Jadi 2 rakaat tapi rukuknya itu 2 kali ya. Rukuknya 2 rakaat, rukuknya 4 kali ya, 2 kali rukuk di rakaat pertama, 2 kali rukuk di rakaat kedua. Nah, itu mungkin diantara kawan-kawan jarang ya yang pernah yang mengikuti sholat ini ya, jarang-jarang ya. Mungkin ada yang belum pernah ini. Jadi agak khusus, yang enak itu kalau berjemaah, nah, tinggal mengikuti imam saja itu ya. Ini ada cara-caranya. Ini hukum ya, hukum sholat gerhana, bisa dibaca. Kemudian hukumnya ini juga sunnah muakkadah ya. Bahwa sholat gerhana hukumnya sunnah, kecuali madzhab Hanafi yang mengatakan bahkan hukumnya adalah wajib. Saya kira ini hanya materi tambahan ya, materi tambahan. Yang penting inti dari materi ini, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hidayah oleh Allah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk istiqomah melakukan sholat-sholat sunnah sebagai penyempurna sholat-sholat fardu kita yang barangkali ada kekurangan. Sekali lagi, inilah amalan yang sangat membantu kita pula di akhirat. Setelah dihisab sholat fardu kita, kalau sudah sempurna maka beruntunglah kita. Tetapi jika dalam sholat-sholat fardu itu ada kekurangan, maka Allah akan mengecek amalan sholat-sholat sunnah kita. Nah, ini ada sholat hari raya sering kita lakukan,
dan materi ini bisa dibaca sendiri ya. Ada juga di sini macam-macam sholat istisqa ya, dan lain-lain. Saya kira itu sekilas pengantar penjelasan tentang sholat sunnah ya, tentang sholat sunnah. Jika ada pertanyaan, nanti kawan-kawan bisa mengajukan pertanyaannya di kolom komentar pada link yang akan kami sampaikan. Oke, demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.